meyakinkan bahwasanya dia bakal merapat ke timnas Indonesia. Pasti juga timnas Indonesia nggak akan mau melepaskan kesempatan seorang striker ya, striker nih posisinya, seorang striker tajam. Karena dengan hadirnya mereka di skuad tim nasional Indonesia, khususnya di timnas Indonesia senior, maka kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Artinya juga akan memudahkan sang pelatih siapapun itu untuk bisa meramu strategi serta meracik taktiknya untuk bisa membuat para pemain itu bermain dengan level permainan yang tinggi. Jadi harapan baru kepada timnas Indonesia, bagi timnas khususnya ya. Kenapa? Karena kita memang kita sudah memiliki yang namanya striker sekelas Oleh Romeni. Tapi ingat, kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu orang pemain saja. Setidaknya jika nanti ada hal yang buruk terjadi kepada Oleh Romeni, kita masih punya opsi lain yang mungkin levelnya itu kualitasnya 11-12 dengan Oleh Romeni. Untuk membela timnas Indonesia, karena ini kan bukan membeli pemain, tapi mengajak pemain tersebut diskusi dan bicara tentang proyek dari tim nasional Indonesia. Dan saya pikir dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir adalah sosok yang memang tepat. Dan saya yakinlah ada juga peran dari Pak Erick Thohir sehingga para pemain diaspora Indonesia ini juga mau gabung ke timnas Indonesia. Karena tidak mudah untuk bisa membuat mereka yakin dengan kemampuan dari timnas Indonesia itu jika mereka ikut bermain untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Yang menjadi kekuatan bagi tim mereka adalah dengan mempunyai seorang ketua umum yang cukup berwibawa. Dan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Erick Thohir yang begitu konsisten dalam memperjuangkan timnas Indonesia. Dan dari segi hubungan baiknya dengan FIFA memang cukup luar biasa juga. Indonesia kembali datangkan striker kelas Eropa, Malaysia makin iri. Timnas saja tak dapat pemain baru, pemain lama pun tak digaji. Kabar menggembirakan datang dari sepak bola Indonesia. Timnas Garuda kembali memperkuat lini depan dengan mendatangkan striker baru kelas Eropa. Langkah ini menegaskan komitmen PSSI untuk terus meningkatkan kualitas timnas demi bersaing di level Asia dan dunia. Sementara itu, di negeri tetangga, Malaysia justru menghadapi situasi yang sebaliknya. Alih-alih memperkuat skuad, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah diguncang isu keterlambatan gaji pemain. Pemain baru, boro-boro. Pemain lama saja belum tentu digaji tepat waktu. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan pendukung Harimau Malaya yang mulai iri melihat kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Kebijakan naturalisasi dan pemantauan talenta diaspora yang terus digencarkan Indonesia membuahkan hasil nyata. Kini, skuad merah putih diisi pemain-pemain berpengalaman dari klub-klub Eropa, membawa harapan baru bagi masa depan sepak bola nasional. Sementara itu, Malaysia masih terjebak dalam polemik internal dan minim investasi. Tak heran jika suara-suara sumbang mulai muncul, mempertanyakan arah kebijakan federasi mereka yang dinilai tak lagi sejalan dengan ambisi besar publik pecinta bola. Sepak bola Indonesia kembali membuat gebrakan. Setelah sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang bermain di klub-klub besar Eropa, kini timnas Garuda kembali mendatangkan striker anyar yang punya pengalaman merumput di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam membangun timnas yang kompetitif dan ditakuti di Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Di sisi lain, Malaysia justru tengah dihantui kenyataan pahit. Harapan untuk melihat timnas mereka diperkuat pemain berkualitas justru makin menjauh. Alih-alih membawa darah segar ke skuad Harimau Malaya, federasi mereka bahkan gagal menyelesaikan urusan mendasar, membayar gaji pemain. Keluhan demi keluhan mulai bermunculan, beberapa bahkan menyeruak ke media sosial dan mencuat ke permukaan. Indonesia sibuk naturalisasi, kita sibuk menagih gaji, tulis salah satu warganet Malaysia yang viral baru-baru ini. Banyak fans mulai membandingkan langsung performa dan profesionalitas pengelolaan sepak bola di kedua negara. Rasa iri pun tak bisa disembunyikan. Di bawah kepemimpinan baru dan suntikan dana dari sponsor serta dukungan pemerintah, PSSI berhasil membalikkan citra lama sepak bola Indonesia yang sempat terpuruk karena dualisme dan konflik internal. Kini, Garuda terbang tinggi. Bukan hanya dari sisi permainan,
tetapi juga secara manajemen dan perencanaan jangka panjang. Pelatih timnas Indonesia pun punya lebih banyak pilihan untuk menurunkan formasi ofensif dengan striker berkelas internasional. Sementara pelatih Malaysia justru pusing bukan karena persaingan antar pemain, tetapi karena keterbatasan opsi dan kondisi pemain yang mulai frustrasi. Melihat tren saat ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera melangkah lebih jauh di kompetisi regional dan internasional. Sementara itu, Malaysia harus berbenah cepat jika tak ingin makin tertinggal dan terus menjadi penonton di tengah kebangkitan rival-rival Asia Tenggaranya. Timnas Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif di kancah internasional. Setelah sebelumnya menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang bermain di klub-klub besar Eropa, kini Timnas Garuda kembali mendatangkan striker anyar yang memiliki pengalaman merumput di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas timnas demi bersaing di level Asia dan dunia. Di sisi lain, situasi berbeda justru dialami oleh Malaysia. Alih-alih memperkuat skuad, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah menghadapi masalah serius terkait pembayaran gaji pemain. Beberapa klub lokal dilaporkan gagal membayar gaji pemain tepat waktu, yang tidak hanya merugikan pemain, tetapi juga menurunkan kepercayaan sponsor dan melemahkan ekosistem sepak bola negara tersebut. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Hannah Yeoh, telah menyerukan perbaikan manajemen klub-klub lokal untuk meningkatkan investasi liga domestik dan melindungi kesejahteraan pemain. Reuters Timnas Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif di kancah internasional. Setelah sebelumnya menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang bermain di klub-klub besar Eropa, kini Timnas Garuda kembali mendatangkan striker anyar yang memiliki pengalaman merumput di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas timnas demi bersaing di level Asia dan dunia. Di sisi lain, situasi berbeda justru dialami oleh Malaysia. Alih-alih memperkuat skuad, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah menghadapi masalah serius terkait pembayaran gaji pemain. Beberapa klub lokal dilaporkan gagal membayar gaji pemain tepat waktu, yang tidak hanya merugikan pemain, tetapi juga menurunkan kepercayaan sponsor dan melemahkan ekosistem sepak bola negara tersebut. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Hannah Yeoh, telah menyerukan perbaikan manajemen klub-klub lokal untuk meningkatkan investasi liga domestik dan melindungi kesejahteraan pemain. Yeoh menekankan bahwa hanya individu atau kelompok yang memiliki keahlian finansial dan manajerial yang sejati yang seharusnya mengelola klub, dan yang tidak mampu sebaiknya menyerahkan kepemimpinan kepada yang lebih kompeten. Reuters sementara itu, PSSI terus berupaya